Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas. Sebelum dimulai, saya boleh bertanya kepada partisipan biar agak interaktif gitu ya. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya inspeksi itu? Boleh ada yang boleh sharing, kita diskusi aja gitu. Kalau malu boleh di chat aja di sini. Ya, ini Pak Kennedy. Ya, gimana? Nggak bisa diulang nih, soalnya Pak Sudiro baru masuk juga. Barangkali pertanyaannya belum tahu. Ya. Ini apa tadi? Nah, pertanyaan saya sebenarnya apa itu inspeksi gitu aja sih. Kan kita di perusahaan inspeksi nih. Sebenarnya definisi inspeksi itu apa sih? Kira-kira kita sharing aja sama inspektor. Berat banget kayaknya pertanyaannya, masa inspeksi aja nggak ada yang bisa jawab. Oke, kalau enggak saya langsung apa namanya? Kalau nggak ada yang mau jawab, mau apa? Ini pendapat saya aja sih. Jadi jawab dulu aja, Ken. Ya. Inspeksi itu. Biar dijawab dulu sama teman-teman, Ken. Masa nggak ada yang jawab? Ayo teman-teman, ada yang bisa sharing sebagai inspektor? Masih malu kayaknya, Pak. Antara malu dan nggak bisa itu nggak ada bedanya, Ken. Jangan-jangan yang ikut ini bot semua, Mas Busrol. Kameranya suruh nyalain aja deh. Kayaknya personalnya ada semua, Pak. Makanya kameranya dinyalain biar kelihatan mukanya. Oke, Pak. Ini udah ada tambahan lagi dari Jangan Mas sampai Evan ini sama. bot semua yang itu. Ada Mas tambahan lagi nih, Mas Bagus sama Mas. Ada absen ya? Itu Mas Sulung udah jawab itu. Mas Sulung. Ada Mas Azhar baru masuk juga. Inspeksi. Kurang K itu. Ini jawaban dari Mas Sulung ya. Ya. Inspeksi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu produk, apakah itu baik atau rusak, ataupun penentuan apakah barang diterima atau tidak berdasarkan standar. Oke. Kemudian dari Mas Yusriadi, apa nih, merjala? Mungkin belum selesai ngetiknya kali ya, Mas Yusriadi ya. Udah biar cepat aja. Jadi secara simpel inspeksi itu adalah melakukan
verifikasi lapangan untuk disesuaikan terhadap standar atau regulasi yang sudah ditentukan. Secara simpel sih itu aja sih kalau dari saya sih. Jadi keywordnya inspeksi adalah ada inspeksi lapangan dan standar yang diacu, itu aja sebenarnya. Nggak usah panjang-panjang kalau dari saya. Oh, ini dari Musya Suyadi ada kegiatan dilakukan untuk memastikan barang unit diperiksa sesuai standar atau kaidah. Oke. Hampir mirip lah. Oke. Kemudian PP. Oke. Itu Mas Dimas Mas PP. briefly. Apa cara metode melakukan pemeriksaan kondisi teknik peralatan kerja agar dapat beroperasi efisien dan aman. Ya, oke, berarti dari yang sudah kita diskusikan di sini intinya itu inspeksi adalah ada pemeriksaan atau verifikasi lapangan langsung Pak ya, dan juga ada standar yang digunakan. Kemudian apa sih produk inspeksi? Nah, kalau dari kita kan produk inspeksi bisa berupa laporan dan sertifikat. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang kita lakukan adalah melihat kesesuaian ya Pak ya, kesesuaian dengan standar. Dan tapi yang kita berikan adalah sebuah kelayakan. Jadi kira-kira kesesuaian kelayakan itu sama atau tidak, gitu aja. Oke, ini bisa diulang. Putus-putus tadi, Mas. Iya, putus-putus, Mas. Putus-putus ya. Dari diskusi tadi kita lihat. Yang sama di stop dulu coba. Ada suaranya? Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya. Bentar. Bisa enggak? Mas Roy, sebenarnya aman ngingetin film akan. Oh iya. Ini mau pakai ini tetap. Ini berisik. Enggak apa-apa. Nih, di itu. Itu dulu. Bisa, belum bisa. Ini di sini. Mas Agus ini peserta cuma 26 orang ya, Mas? Iya, Pak. Iya, Mas. 26. Ya, nanti dicek yang nggak ikut. Ya maaf, tadi sepertinya di laptop saya suaranya kurang jelas. Saya pindah ke laptop Mas Bustrol nih. Jadi kita lanjut aja, Pak. Udah dibuka? Apa? Benar. Udah bisa. Kedengeran nih? Ya, jadi saya langsung saja untuk presentasi mengenai RBI
risk-based inspection berdasarkan API 580 dan juga API 581. Apa sih metode RBI itu? Metode RBI adalah risk-based inspection, terdiri dari 2 penilaian, yaitu penilaian konsekuensi kegagalan dan kemungkinan terjadinya kegagalan. Risk-based inspection ini akan menghasilkan risk ranking untuk setiap peralatan yang akan kita lakukan penilaian resikonya. Jadi risk ranking ini akan menjadi patokan kita dalam membuat sebuah perencanaan inspeksi. Jadi selama ini kita dari Permen 18 juga sudah akan mengarah ke RBI. Mungkin ini akan penting untuk DKI sebagai perusahaan inspeksi untuk mengerti lebih lanjut mengenai risk-based inspection, Pak ya. Jadi produk dari RBI ini adalah perencanaan inspeksi, Pak, atau inspection plan. Jadi selama ini kadang inspektor tuh ada yang menyamakan RBI dengan RLA, padahal itu dua hal yang berbeda. Jadi produk dari RBI adalah perencanaan inspeksi. Sedangkan produk dari RLA adalah sisa umur layan. Jadi RBI dan RLA itu dua hal yang berbeda, Pak. Kemudian apa keuntungan dari implementasi RBI ini? Jadi keuntungan yang signifikan adalah perbedaan time based dan risk based inspection yang akan dilakukan. Jadi misalkan di Migas sekarang akan mengarah ke 4 tahun sekali, sedangkan di Disnaker ada yang 2 tahunan sekali. Jadi basis waktu itu akan bergeser, Pak. Jadi di Permen 18 juga sudah mengarah ke RBI juga di beberapa poinnya untuk jika melakukan RBI bisa dilakukan inspeksi berdasarkan RBI. Kemudian dari benefit ekonomi seperti inspeksi atau maintenance yang dilakukan lebih sedikit tanpa mengurangi safety dan reliability-nya. Kemudian mengurangi risiko kegagalan, mengurangi risiko shutdown plan-nya, dan meningkatkan plan availability-nya dan mengurangi unplanned outage. Yang lain bisa dibaca. Ini memastikan inspeksi yang dilakukan tepat. Ini sangat penting karena kadang kita melakukan inspeksi tidak tepat sasaran terhadap potensi bahaya yang ada di peralatan tersebut. Jadi kita harus melihat sebenarnya potensi bahayanya apa dulu sih sebelum memastikan inspeksi yang kita lakukan. Dari beberapa keuntungan RBI ini ada beberapa keterbatasan, yaitu jadi RBI ini sangat tergantung pada dokumen yang disediakan owner. Jadi jika dokumen tersebut tidak lengkap atau kurang akurat, maka hasil dari implementasi RBI ini juga akan kurang akurat. Kemudian tidak dapat mengetahui kesalahan desain atau kesalahan instalasi peralatan. Jadi untuk peralatan-peralatan yang mengalami kesalahan desain atau saat instalasi ada yang tidak sesuai prosedur, RBI tidak bisa menjangkau itu. Kemudian hasil perencanaan inspeksi yang tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak konsisten. Jadi produk RBI yang perencanaan inspeksi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, jadi melenceng dari goal dari RBI itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah implementasi RBI tidak tercapai jika kekurangan personel yang kompeten. Metode RBI ini ada dibagi dua menjadi yang sebelah sini, kualitatif RBI dan kuantitatif RBI. Kedua metode ini dibagi berdasarkan detail analisisnya masing-masing. Jadi semakin banyak detail analisis yang dipakai, itu disebut kuantitatif
metode kuantitatif RBI. Cuman untuk mencapai kuantitatif RBI ini data yang dibutuhkan sangat banyak. Jadi pada umumnya yang digunakan adalah metode semi kualitatif. Nah, metode semi kualitatif ada di area sini. Ini perbedaan kedua metode tersebut, kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Perbedaan utamanya adalah input data yang dipakai dari masing-masing metode. Untuk kualitatif, banyakkan data-data yang dipakai adalah data-data asumsi atau engineering judgment. Sementara kuantitatif, data-data kuantitatif yang dipakai adalah logic model atau content detail information. Jadi keakurasian dari data-data tersebut akan berbeda metodenya. Untuk hasil dari kualitatif sendiri, hanya sekedar low, medium, high resiko rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan di kuantitatif hasilnya bisa berupa risk number, dan ini sangat detail untuk termasuk biaya yang dikeluarkan dalam inspeksi atau dalam perencanaan inspeksinya. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Risk-based inspection atau RBIS dia garis besar adalah metode yang digunakan untuk menentukan perencanaan inspeksi yang tepat berdasarkan risiko kegagalan untuk setiap peralatan. Jadi dari dokumen RBI yang kadang kita terima, mungkin hasilnya itu cuma interval inspeksi yang kita tahu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya perencanaan inspeksi ini tidak hanya interval inspeksi. Ada empat poin. Jadi ada interval inspeksi, metode yang digunakan, metode inspeksi yang digunakan, kemudian lokasi monitoring di mana aja, dan juga mitigasi atau maintenance plan untuk dalam perencanaan inspeksi tersebut. Jadi jika kita melihat report RBI dari klien tuh kan biasanya kan hanya interval inspeksi. Nah itu sebenarnya kurang kalau dari berdasarkan EP 580 ya. Nah ini dalam membuat RBI kita tidak bisa hanya satu orang atau dua orang. Jadi ini membutuhkan tim yang besar dari sebuah dari member yang akan mendevelop RBI itu sendiri. Jadi ada tim leader. Tim leader ini bertugas untuk memastikan RBI yang dilakukan proper dan berkualitas. Kemudian inspektor adalah orang yang akan mengambil data di lapangan dan memverifikasinya. Kemudian korsen spesialis bertugas untuk mengakses damage mechanism di peralatan. Jadi ini sangat penting karena kita harus tahu apa sih potensi kerusakan yang akan timbul dalam satu peralatan tersebut. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir untuk damage mechanism satu peralatan disamakan dengan peralatan lain. Jadi harus ada assessing dari corrosion spesialis. Kemudian dari proses spesialis, ini akan memprovide proses data. Kemudian dari operation, ini akan memprovide operating data. Dari HSE, dari finansial pun akan memprovide cost data seperti biaya-biaya yang akan dikeluarkan atau yang lainnya. Jadi ini untuk RBI ini jadi tidak hanya engineering-nya saja, jadi ini memang butuh tim yang besar. Kalau dari sini kita sebagai inspektor mungkin dapat masuk di
inspektor inspeksinya. Jadi kan kadang-kadang RBI itu kita membaca reportnya itu tidak ada inspeksi sebelumnya. Jadi sebenarnya itu belum valid sih. Harus ada data-data yang diambil di lapangan dulu gitu. Nah, kemudian apa aja equipment yang bisa dilakukan RBI? Equipment yang bisa dilakukan yaitu pressure vessel, all pressure containing component, kemudian proses piping, storage tank, rotating equipment, boiler and heater, heat exchanger, dan pressure relief device atau PSV. Tetapi RBI ini tidak dapat mengcover instrumen, electrical system, struktural, machinery component, kecuali pump dan kompresor. Kenapa struktural itu tidak bisa di-cover? Karena struktural itu tidak ada operating condition. Jadi secara garis besar yang dilakukan untuk RBI adalah peralatan statik. Ini adalah proses flow diagram untuk melakukan sebuah analisa atau risk-based inspection. Jadi awalnya kita mengkolek data, mengkolek informasi. Dari informasi dan data tersebut akan dibuat konsekuensi of failure dan probability of failure. Dua assessment itu akan dimasukkan dalam risk assessment process. Risk assessment process itu kemudian akan menghasilkan risk ranking untuk masing-masing peralatan. Dari risk ranking akan menghasilkan inspection plan yang sudah saya jelaskan. Inspection plan ada 4. Ada interval inspeksi, ada metode, ada lokasi, dan juga mitigasi. Dan ada mitigasi di sini. Setelah ini semua dilakukan, akan dilakukan lagi reassessment ulang. Jadi RBI ini bukan sekali penilaian, cuman RBI ini adalah pelajaran penilaian yang terus-menerus. Jadi dari inspection plan yang kita dapat, kita assess lagi, ulang lagi, kita masukkan data inspeksinya di sini lagi, dan melakukan risk assessment ulang lagi. Dari flow ini kita bisa lihat di sini ada consequence of failure dan probability of failure. Teman-teman ada yang punya bisa sharing apa itu konsekuensi, apa itu probability, mungkin pernah belajar, bisa di chat atau bisa di sharing. Headset masuk. Mana ini? Kenapa? Ya, saya lanjutkan. Jadi saya lanjutkan saja. Jadi apa itu risiko?
risiko adalah nah, saya lanjutkan. Jadi apa itu risiko? Risiko adalah potensi sesuatu dapat terjadi kegagalan. Jadi potensi-potensi itu dapat diredus, tapi tidak dapat dihilangkan. Jadi seperti ini ada contohnya: human error, natural disaster, external event, secondary effect nearby unit, dan lain-lain. Jadi ada beberapa risiko yang memang tidak bisa dihilangkan dari sebuah desain. Jadi dari kita mendevelop inspection program atau inspection plan, fungsinya adalah memanage risiko tersebut sesuai dengan peralatan yang beroperasi. Jadi apa tipe damage untuk inspeksi tersebut. Kemudian di mana kita akan menemukan damage atau kerusakan dalam sebuah peralatan. Kemudian apa teknik inspeksi yang akan kita gunakan. Kemudian berapa lama kita akan menginspeksi. Jadi ini untuk interval inspeksinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah hasil dari inspection program yang akan kita buat. Kemudian ini adalah pemeriksaan teknis peralatan, new dan existing. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar untuk penjenatkan, pipa penyalur, tangki penimbun. Jadi di RBI ini tidak akan menggantikan untuk standar-standar yang sudah ada, seperti IPA 510, 570, kemudian 653, tetapi RBI dilakukan tetap harus memenuhi standar yang ada tersebut. Jadi mungkin sebagian dari kita menganggap jika sudah dilakukan RBI, tidak perlu mengacu lagi kepada 510 dan standar lainnya. Sebenarnya di standar tersebut sudah saling mengkaitkan satu sama lain, jadi tidak akan saling menghilangkan. Ini adalah contoh dokumen yang diperlukan dalam mendevelop RBI. Jadi seperti desain construction drawing, ini ada PNID, PFD, piping list, material, standar, layout, kemudian ada proses data, ada operating pressure, operating parameter, temperatur parameter, flow rate, ada desain dan operatingnya, kemudian ada upside condition-nya juga. Jadi ini untuk kondisi di luar desain. Ada inspection record, ada inspection history, repair, correction monitoring, dan lain-lain. Kemudian ada management of change dan economic impact. Ini adalah kita melihat dari loss productivity dalam jika suatu skenario kegagalan terjadi. Jadi berapa banyak kerugian yang akan diterima oleh owner. Ini data yang kita collect untuk mengakses sebuah potensi kegagalan. Ada beberapa dokumen, jadi kita ngelihat seperti tipe material, tipe equipment, material, inspeksi repair record, proses fluid composition, dan lain-lain. Ini tidak terbatas hanya ini saja, cuma semakin banyak akan semakin detail untuk analisa RBI-nya. Oke, saya lanjutkan. Jadi inti dari risk-based inspection adalah mencari risk
Risk ada rumusnya probability dikali konsekuensi. Risk adalah potensi resiko ya. Probability adalah kemungkinan akan terjadinya dan konsekuensi adalah seberapa besar akibat dari kegagalan tersebut. Saya membagi probability of failure ini menjadi risk factor dikurang prevention factor. Ini sebuah contoh yang saya buat, risk faktornya ada 5, preventionnya ada 5, dan konsekuensinya ada 5. Jadi risk factor adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah risiko. Ini sebenarnya bisa apa aja, kita bisa memasukkan faktor apa aja sesuai dengan yang ada kondisi di lapangan. Jadi semua faktor-faktor ini didiskusikan dalam workshop RBI dalam tim yang sudah dibentuk. Ini contoh aja, jadi saya memasukkan age atau umur dari peralatan, kemudian damage mechanism, corrosion rate, human factor, dan juga failure history. Untuk prevention-nya adalah proses treatment, maintenance, inspection record, operation record, exclusion zone, barrier, kemudian ada prosedur. Sedangkan untuk konsekuensinya multiple fatality, single fatality, injury, environment incident, dan juga loss investment. Jadi masing-masing faktor ini kita dapat memasukkan sesuai dengan peralatannya masing-masing ya. Jadi ini tidak harus ini kita bisa dilakukan workshop apa aja yang harus dimasukkan dalam atribut ini, dan risk factor ini nggak harus 5, bisa banyak juga. Jadi sebenarnya untuk RBI ini lebih banyak diskusi, bukan seperti engineering biasa. Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Oke, ini saya lanjut mengenai ini data major property loss in oil and refinery petrochemical industry during 1960 dan ke 1990. Dari data ini kita bisa melihat yang paling sering terjadi kegagalan adalah di piping system, kemudian di tangki, reaktor, dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang paling banyak kegagalan di piping system. Cuman saya sih agak bingung aja kenapa piping system tuh disertifikasi tidak terlalu diperhatikan, tidak seperti vessel atau tangki yang secara regulasi sudah diatur di Permen 18. Mungkin di piping system ini masuknya ke PLO-nya ya mungkin ya. Cuman ini kan harus ada inspeksi secara berkelanjutan untuk piping systemnya. Nah, dari risk factor ini kita melihat ada damage mechanism. Damage mechanism ini penting, harus kita ketahui karena ini tidak damage mechanism itu bukan hanya corrosion, uniform corrosion aja. Jadi ada banyak sekali damage mechanism di API 581. Itu perlu dibaca satu-satu, saya ada banyak banget. Nah, ini contohnya aja, jadi ada general corrosion atau thinning, localized corrosion atau pitting, localized corrosion, pitting, revised, metallurgy change, distortion, dan lain-lain. Jadi yang penting untuk kita ketahui, berbagai macam corrosion damage ini, inspeksi yang dilakukan berbeda-beda, jadi kita tidak bisa melakukan UT saja atau scanning saja. Jadi kita harus tahu
di peralatan itu apa damage yang terjadi. Jadi tidak bisa kita UT saja, karena yang kita lakukan hanya khususnya untuk vessel atau untuk peralatan statik yang kita lakukan di inspeksi hanya UT saja kan. Untuk melihat yang lain-lainnya kita tidak bisa. Jadi kita perlu tahu dulu potensi korosinya apa di peralatan tersebut. Jadi untuk mencari metode inspeksi yang tepat. Udah ya? Oke, tadi dari damage type, kemudian di monitoring method. Monitoring method ini penting. Jadi seperti penggunaan metode yang kita gunakan dalam melihat damage yang terjadi. Jadi seperti ini ada corrosion probe, hydrogen probe, coupon, UT measurement and scanning, RT, steam sample, proses variable monitoring, kemudian infrared thermography. Jadi kita melihat di sini untuk inspeksi itu tidak hanya UT saja. Jadi sangat banyak metode yang kita bisa gunakan untuk memonitoring damage yang terjadi dalam satu peralatan. Ini kemudian metode mitigasinya. Jadi tadi metode monitoring, kemudian ini mitigasi. Jadi selain monitoring, kita juga bisa melakukan mitigasi untuk mengurangi risiko dalam satu peralatan. Contohnya adalah physical modification dalam proses, kemudian chemical modification, seperti menginjek bahan kimia dan lain-lain. Kemudian ada mengisolasi environment, seperti membuat metallic lining, weld overlay, dan lain-lain. Kemudian juga ada mengupgrade material yang lebih tahan terhadap damage dari fluida proses. Oke, ini saya lanjut langsung ke penilaian risk ranking. Jadi dari yang tadi kita sudah bahas mengenai risk ranking ini adalah probability dikali konsekuensi. Probability dan konsekuensi. Di sini saya membuat 5 level untuk untuk probability dan konsekuensinya. Level 5 not acceptable sampai level 1 acceptable. Untuk konsekuensinya level 1 negligible, kemudian level 5 catastrophic. Di sini ada skor. Skor ini kita dapat modifikasi sendiri sebenarnya. Jadi berapa sih yang not acceptable, berapa sih yang acceptable. Jadi skor-skor ini didapat dari hasil workshop dalam implementasi RBI. Nanti kita akan melihat bagaimana cara scoring masing-masing nilai dalam RBI. Ini adalah matriksnya. Jadi dari assessment tersebut kita bisa mendapatkan risk ranking di peralatan tersebut. Jadi di area D ini low, kemudian di area C medium, di area B high, dan A ini critical. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana cara membuat sebuah risk ranking. Tadi Excel.
Nanti dulu aja. Ini udah kelihatan apa? Udah, action. Action. Udah masuk ya? Action. Ya, jadi ini contoh RBI yang pernah saya buat. Ini sebenarnya contoh aja. Jadi yang mungkin kita tahu RBI itu dibuat memakai software atau memakai program. Sebenarnya kita bisa membuat RBI sendiri secara manual dengan data-data yang kita punya. Ini contoh yang saya buat untuk mengakses risk dari beberapa equipment. Di sini ada economizer, evaporator, superheater, dan steam drum. Jadi dari semua alat tersebut, saya nilai risk faktornya, kemudian saya nilai prevention faktornya, saya nilai juga consequence evaluation-nya. Seperti contoh di sini, H saya beri nilai 5. S saya beri nilai 5 karena saya beri nilai 5 karena ini barang yang sudah lama. Jadi risk faktornya tinggi. Kemudian thermal corrosion-nya 1 karena dari pressure dari temperatur operatingnya rendah. Kemudian dari internal corrosion-nya 3. Ini internal corrosion diambil dari corrosion rate dari peralatan. Jadi masing-masing peralatan ini berbeda corrosion rate-nya. Corrosion rate ini juga tergantung dari korosivitas dari fluida. Kemudian dari external corrosion, masing-masing saya beri penilaian seperti kita melihat dari paintingnya, kerusakan paintingnya, kemudian dari failure history-nya. Failure history ini kita melihat dari dokumen-dokumen operation, apakah sering terjadi leak atau sering terjadi shutdown di peralatan tersebut. Dari risk factor ini, kita sudah mendapat nilai kemudian lanjut di prevention faktornya. Apa itu prevention factor? Prevention factor adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang ada dalam proses. Jadi seperti di sini ada water treatment, ada maintenance atau inspection, ada operation report, repair report, dan prosedur. Jadi seperti di sini ada water treatment. Jadi water treatment ini berfungsi untuk mengurangi korosivitas dari fluida yang digunakan. Kemudian maintenance. Maintenance ada seberapa rutin maintenance yang dilakukan. Kemudian operation report. Operation report ini jadi kita ngelihat apakah dari operator selalu melakukan reporting seperti pencatatan temperatur, pencatatan pressure, dan lain-lain. Kemudian repair report. Repair report adalah laporan perbaikan. Jadi untuk beberapa instalasi kadang perbaikan tidak ada laporannya. Jadi sebagian data akan memiliki data yang kurang akurat. Kemudian dari sini adalah prosedurnya. Prosedur adalah seberapa untuk menjaga operasi tetap pada kondisi yang aman. Jadi kita harus melihat apakah semua proses ini sudah ada prosedurnya apa belum. Kemudian di tabel berikutnya adalah evaluasi konsekuensi. Di sini kita melihat konsekuensinya ini bisa diganti dengan apa aja ya. Yang tadi saya buat adalah fatality, kemudian injury, dan lain-lain. Kalau ini ada
kebakaran, ada high temperature, ada high pressure, ada environment, ada loss in specimen. Jadi saya nilai dari konsekuensi yang akan mungkin ditimbulkan jika peralatan tersebut mengalami kegagalan. Dari semua penilaian ini bisa dijumlah. Ini konsekuensinya berjumlah 20, seperti tadi yang saya mana tadi ya? Yang PBT mana? Nah, seperti di sini, jadi kita bisa membuat berapa skor acceptable, berapa skor non-acceptable. Jadi tadi kita lihat di sini kan, yang di Excel tadi, konsekuensi 20, kemudian untuk evaporator ada 26, untuk superheater 29, dan lain-lain. Dari nilai konsekuensi ini kita lihat berapa konsekuensi levelnya. Melihat konsekuensi level kita merujuk pada matriks risk ranking ya. Misalnya 20, konsekuensinya B, hijau. Kemudian seperti ini, 29 D, udah masuk ke medium. Jadi nilai-nilai ini kita buat formulanya. Jadi tadi kita buat batasan-batasan untuk masing-masing risk ranking seperti ini. Saya buat tadi 14, 21, 28, 35, dan lain-lain. Kemudian kita mendapatkan risk ranking untuk konsekuensi. Kemudian untuk risk dan prevention. Mas, kering suaranya, Mas. Waktu pakai buka masker. Saya juga sih ya, saya dulu ya, jadi nanti mutasinya Masih gue nge-sharing lagi. Sharingnya ini. Oh ya, besoknya gitu ya. Soalnya di sini nggak ada yang masuk gitu. Iya. Apa ini aja? Ini aja. Ya. Iya, saya lanjutkan. Jadi untuk probability of failure, rumusnya adalah risk dikurangi dari prevention. Jadi kita juga menilai prevention yang sudah dilakukan dalam suatu instalasi. Ini, jadi risk dikurangi prevention. Nilai risk kita jumlah dari skor-skor yang tadi, dikurang prevention yang sudah dilakukan. Jadi kita mendapatkan nilai POF atau probability of failure. Dari nilai POF ini kita masukkan kriteria yang tadi. Jadi berapa batasan untuk membagi dari penilaian risk matriksnya. Jadi sini saya buat 1, 7, 9 dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan risk POF untuk level yang mana yang sesuai dengan yang kita jumlahkan. Seperti ini, jadi di economizer kita punya probability levelnya 2, kemudian di evaporatornya probability-nya 3, dan lain-lain. Jadi kita dapat mendapatkan risk ranking. Jadi seperti ini, misalnya konsekuensinya level B, kemudian POF-nya 2, jadi kita matriksnya di B2. B2 hijau berarti dia low risk. Dan begitu selanjutnya. Jadi kita lihat dari sini bisa langsung mendapatkan risk ranking dari masing-masing peralatan.
Oke, kembali lagi di sini. Jadi ini kita jika sudah mendapatkan risk matrix dari masing-masing peralatan seperti high low medium. Nah, ini contoh yang tadi sudah saya dapatkan. Dari sini baru kita bisa mendapatkan inspection plan yang bisa kita lakukan. Ini contohnya saya buat dari hasil risk assessment diperoleh sebagian besar ranking yaitu low risk, sehingga perencanaan bisa lebih efektif dan efisien. Jadi low risk kita lakukan visual inspection, dilakukan online atau offline, atau saat inspeksi berhenti operasi. Visual inspeksi dilakukan per tahun karena dapat cepat dilakukan, jadi tidak perlu menunggu TA atau shutdown. Untuk yang low medium risk, 10% tube location, for 25% tube dilakukan saat offline inspection. Dilakukan 3 tahun sekali karena risknya rendah. Di medium risk, 25% lokasi untuk korosi atau potensi kegagalan dapat dilakukan tahunan karena medium risk ini dilakukan hanya pada bagian-bagian yang berpotensi terjadinya kerusakan. Ini contoh perencanaan inspeksi yang bisa dibuat ya. Ini contoh aja sebenarnya, untuk yang metodenya juga bisa lebih detail sebenarnya. Maksudnya? Pada inspeksi. Nah, ini summary-nya. Summary dari risk inspection yang kita develop. Jadi dalam program pembuatan RBA ini ada planning, ada data dan informasi yang dikumpulkan, data gathering, kemudian menentukan damage mechanism dan failure mode pada peralatan-peralatan yang akan di-develop, kemudian assessing POF dan COF. POF adalah probability of failure, kemudian COF adalah consequence of failure, kemudian risk determination, assessment, dan management. Risk determination adalah risk ranking, jadi kita menentukan resikonya apa, low, medium, atau high. Kemudian risk management with inspection activity. Ini sudah masuk aktivitas inspeksinya, jadi kita sudah mendapatkan planning inspeksinya apa aja, seperti interval inspeksi, metode yang digunakan, lokasi, dan mitigasi yang digunakan. Setelah dilakukan inspeksi, kita balik lagi melakukan reassessment dan mengupdate RBA assessment-nya. Jadi dalam RBA ini yang tadinya medium bisa turun low setelah kita terima hasil dari hasil inspeksi sebelumnya. Kemudian role, responsibility, training, kualifikasi untuk RBA team member. Jadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi tim-tim dari RBI ini punya masing-masing kualifikasi dan itu sangat penting. Jadi ini bukan hanya 1 atau 2 orang untuk mendevelop ini. Yang terakhir adalah dokumentasi dan record keeping. Jadi dokumentasi seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan dan juga laporannya. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Mungkin dari kawan-kawan inspektor ada yang mau di-share juga atau mau bertanya. Halo Ken, Dimas. Yes, Pak Dimas. Ini mungkin barangkali saya terlewat tadi.
apakah ada acuan untuk misalnya RBI ini dilakukan per berapa tahun gitu intervalnya di standar atau berdasarkan apa gitu perhitungan untuk pelaksanaan RBI ini sendiri? Gitu aja sih. Thank you. Ya, jadi dari Pak Dimas menanyakan interval pelaksanaan RBI ya. Jadi gini, Ya, jadi RBI itu bukan dilakukan hanya sekali. Jadi inisial RBI ini awal-awal dilakukan. Nah, hasil dari RBI ini akan mendapatkan perencanaan inspeksi. Kemudian dari perencanaan inspeksi itu kita lakukan inspeksi ulang. Nah, dari inspeksi ulang itu kita bisa melakukan reassessment ulang lagi. Jadi ini bukan ada intervalnya. Jadi kita bisa mengupdate hasil RBI itu dari inspeksi lapangan yang kita terima. Gitu sih, Pak Dimas. Kalau kira jelas? kurang sih. Oh, jadi berarti bukan istilahnya itu contoh taruhlah TGI kemarin kan itu dia baru tuh istilahnya, apakah karena kemungkinan karena plannya istilahnya sudah beroperate kurang lebih sekitar 20 tahun gitu. Oh, kita perlu nih RBI kayak gitu misalnya. Apakah ditentukan misalnya umur waktunya gitu atau gimana? Oh iya, jadi gini Pak Dimas, jangan menyamakan RBI dengan RLA. Saya sih sudah jelaskan sebelumnya. Jadi produk RLA adalah misalkan umur desain instalasi atau peralatan 25 tahun, maka kita akan melakukan RLA di saat akan habis umurnya. Nah, itu kan RLA, produk RLA adalah sisa umur layan, sedangkan produk RBI adalah perencanaan inspeksi. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi kita melakukan RBI bisa kapan aja untuk inisial RBI. Kemudian di RBI ini bisa diupdate berdasarkan data-data yang sudah terbarukan. Seperti itu sih. Oke, siap. Oke, terima kasih, Pak Dimas. Thank you, John. Thank you, John. Kira-kira dari teman-teman ada yang kurang jelas apa mau nanya? Ini udah siap. Sambil menunggu mungkin kita menonton video contoh Solution. Inilah langkah awal kami menjaga jaringan dan fasilitas penyaluran gas bumi. Untuk memastikan seluruh proses operation and maintenance dijalankan sebaik-baiknya, serta menghindari anomali sekecil apapun pada aset infrastruktur gas bumi, kami melakukan Risk-Based Inspection atau RBI. RBI digunakan untuk mengetahui tingkat resiko dari masing-masing peralatan dengan menghitung nilai Probability of Failure atau POF dan Consequence of Failure atau COF. Lalu, menentukan metode dan interval inspeksi yang tepat sesuai dengan resiko dari masing-masing peralatan. Resiko setiap peralatan dapat dikelola dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan cost effectiveness dalam melaksanakan kegiatan operation and maintenance. Anomali yang mungkin terjadi antara lain, thinning, kerusakan yang terjadi karena adanya penipisan bagian internal piping dan pipeline, mechanical fatigue, kerusakan yang terjadi karena adanya sumber getaran, external corrosion damage, kerusakan yang terjadi karena adanya external corrosion dan corrosion under insulation, stress corrosion cracking, kerusakan yang terjadi karena adanya tegangan tarik dan pengaruh lingkungan, high temperature hydrogen attack,
Kerusakan yang terjadi karena material karbon atau alloy steel yang beroperasi pada temperatur lebih dari 117 derajat Celcius dan tekanan parsial hidrogen 50 psi. Brittle fracture, fenomena patah getas pada material yang diawali terjadinya retakan secara cepat. Lining, kerusakan yang terjadi karena adanya kerusakan kondisi internal lining yang disebabkan oleh umur pakai yang sudah lama. Tahapan pelaksanaan RBI antara lain, melakukan review dokumen meliputi PNID, isometric drawing, datasheet equipment, data operasi dan pemeliharaan, data histori peralatan, serta data komposisi fluida. Melakukan inspeksi visual yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan. Melakukan pengukuran wall thickness untuk mengetahui ketebalan aktual dari peralatan. Melakukan perhitungan POF atau kemungkinan kerusakan yang dapat terjadi pada peralatan dan COF atau konsekuensi apabila peralatan tersebut mengalami kegagalan. Menentukan tingkat resiko dari setiap peralatan berdasarkan nilai POF dan COF yang diplot ke dalam risk matrix. Menghitung umur sisa atau remaining life dari setiap peralatan. Merencanakan program inspeksi yang terdiri dari metode dan interval inspeksi berdasarkan tingkat risiko dari setiap peralatan. RBI diimplementasikan pada peralatan statik bertekanan dan berbahan dasar logam. Di beberapa industri antara lain, refinery, petrochemical, chemical process plant, dan oil and gas production facilities. Pega Solution menjalankan tanggung jawab untuk memberikan solusi terbaik dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Kami memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai standar demi terciptanya kemajuan bersama. We bring solution. We are Solution Nation. Pega Solution. Ya, itu video singkat, mungkin penjelasan secara singkat dari RBI yang dilakukan di Pega Solution. Saya rasa sih harusnya BKI sudah bisa mau jalan ke RBI, soalnya kita ngelihat di Permen 18 kan juga sudah mau ke arah sana gitu sih. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih ini lagi, lebih bisa menambah wawasan dari presentasi yang saya share tadi, itu sih. Mana? Ini. Ada pertanyaan. Tidak. Bisa dilakukan RBI. Ya, ini saya buka di kolom chat, ada beberapa pertanyaan dari Pak Haris. Berarti secara teknis kita bisa melakukan RBI ya? Nah, sebenarnya bisa aja. Jadi mungkin dari RBI ini kalau nggak salah kan dari migasnya sendiri harus ada aturannya. Jadi kita harus approval dari migas dulu sih sebenarnya untuk melakukan RBI ini. Apakah metode yang kita lakukan sudah diterima atau tidak gitu sih. Itu sih menurut saya. Mungkin yang lain bisa share. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Joko Utomo. Untuk software, apakah kita bisa develop sendiri atau beli? Jadi software sebenarnya kita bisa develop sendiri sih. Untuk RBI ini sebenarnya sangat simple untuk softwarenya. Jadi kita hanya menghitung dari beberapa parameter. Cuman untuk misalnya untuk kedepannya mau beli dulu juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Jadi ini hanya pilihan. Jadi kita mau beli dari vendor mana untuk softwarenya sendiri. Jadi ntar kedepannya kita bisa develop sendiri gitu, Pak Joko. Kira-kira mungkin ada yang bisa share yang lain, teman-teman.
Ini saya dikasih waktu sama Mas Busrol sampai jam berapa ya? Sampai selesainya Mas Ken. Bila nggak ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Ini tadi terakhir dari Pak Joko Utomo. Selain chat nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Apa masih? Kira-kira siapa? Yang terakhir siapa? Yang terakhir. Kita lihat. Tempura. Tempura kan ini deh. Yang RBU siapa? Yang punya RBU. Ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah kursus RBI bisa share atau pernah review dokumen RBI gitu. Dokumennya apa, kayak gimana sih gitu. Nah, di sini Pak itu mana? Ada si itu mana? Hengki. Kalau kita bawa ini, Hengki nggak ada ya? Bukan. Mas Kennedy, Mas Busro, boleh sedikit menambahkan? Boleh Pak Firman. Iya. Kebetulan untuk software tadi menambahkan dari pertanyaan dari Pak Joko. Untuk software sangat mungkin itu kita mendevelop sendiri. Contohnya saat kita project sebelum TGI sebelumnya itu dengan Indocentra, mereka pun develop develop software namanya FIMS, Field Integrity Management System. Nah, itu kita develop semuanya, data-data kita yang ambil, BKI yang ambil, kemudian mereka develop secara softwarenya sehingga memunculkan data timeline ya, kapan waktu dilakukan untuk pengecekan kembali, ambil data thickness ataupun ambil data soil, ambil data apapun itu semuanya sudah ada di FIMS. Gitu. Jadi memang ini bukan hal baru sih sebenarnya yang sudah kita pernah lakukan gitu, tapi memang untuk mendevelopnya sendiri memang belum kita lakukan gitu. Mungkin kalau misalkan ada source atau SDM yang bisa inline dengan tim RBI BKI misalkan, itu bisa aja kita develop untuk jadi satu software dan kita sell ke perusahaan-perusahaan gitu. Itu sih. Terus untuk yang saat ini yang project tahun 2019 kita juga melakukan RBI data gathering. Ada RBI dan RCM data gathering. Itu sebenarnya pengembangan dari aplikasi FIMS yang sudah kita develop. Di mana tahun ini muncul sekitar ada 3 plan updating. Terus kemudian ada 8 plan yang harus dibuatkan baseline-nya. Jadi development-nya bisa banyak antara penambahan plan ataupun penambahan facility, itu jadi bisa muncul di FIMS itu gitu. Mungkin boleh sedikit saya share, ada beberapa laporan terkait dengan RBI. Boleh Pak. Boleh Pak Firman, silakan. Bisa nggak di rumah? Tadi
Oke, sedikit saya share ya. Nah, ini ada dua tipe sih. Ada yang pertama adalah updating. Ini updating stasiun Jabung. Jadi yang sebelumnya itu sudah masuk di aplikasi FIM sebelumnya di tahun 2017-2018. Nah, ini eh, muncul bagian atau TML lokasi yang harus dilakukan updating karena kritikal dan apa namanya thickness-nya itu ada di batasan minimum Jabung, di stasiun Jabung. Nah, ini untuk verifikasinya ada dari perhitungan berdasarkan ASME, kemudian juga hasil verifikasi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian data tersebut diinput ke aplikasi. Nah, ini adalah equipment tag number yang muncul di tahun 2020 ini. Jadi hanya ada kalau nggak salah 17. Ini kemarin Mas Novel yang incas di sana. Kemudian diambil datanya, didapatkan thickness. Bentar. Nah, ini inilah hasil yang didapatkan saat verifikasi kemarin. UT reading tahun 2017 saat itu didapatkan 20,21 itu titik yang sama. Nah, di sini UT readingnya ada 22,15. Kebetulan yang di 2017 ini itu yang melakukan adalah bukan BKI. Ada perusahaan lain. Untuk yang di Jabung ini yang kita lakukan itu adalah di site Panaran, Pemping, dan Tempino. Nah, di sini UT reading yang di tahun 2017 itu lebih kecil sebenarnya dari apa yang dilakukan di 2020 ini. Kenapa? Iya, itu mungkin disebabkan ada perbedaan alat pertama. Itulah sangat memungkinkan. Atau mereka melakukan painting sehingga menambah ketebalan dari pipa berdasarkan maintenance-nya. Nah, tapi di titik yang lain itu hampir sama semuanya dan tidak jauh berbeda. Jadi ini dilakukan kalibrasi, dihitung corrosion rate-nya, kemudian masuk ke dalam aplikasi FIMS. Nah, di aplikasi FIMS itu langsung muncul apakah dilakukan kalau misalkan ini semua di bawah nilai minimum, apakah perlu dilakukan feasibility study atau FFS level 1 ini sesuai dengan API. Nah, kalau misalkan iya dilakukan FFS seperti ini hal rancu. Ini dilakukan FFS. Jadi kita bikin grading. Titik gradingnya itu seperti, sebentar saya tunjukin laporannya. Nah, ini adalah sketch drawing dari pipa yang dilakukan UT grading. Jadi misalkan di line ini tadi perlu dilakukan FFS karena timbul kerancuan, di mana data yang sebelumnya lebih kecil dibandingkan data yang diambil tahun ini, akan dilakukan grading, UT grading dengan pola ini disesuaikan dengan ukuran diameter dari seperti ini, diambil data masing-masing titik, misalkan C1 M1 nominalnya berapa, kemudian seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi
uh, 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 diambil datanya di masing-masing grid, kemudian kita kembali lagi ke hasil verifikasi tadi. Nah, di sini levelnya apa? Level high kah, low kah, atau medium? Nah, berdasarkan aplikasi yang sudah dibuatkan. Nah, yang tadi kenapa dia damage vektornya akibat apa? Penipisan. Apa faktornya? Corrosion, external corrosion soil misalnya, atau Iya. Sebenarnya Pak Firman terputus ya. April masih nggak? Daftarin. April masih nggak? Ada lagi nggak? Kalau nggak lanjut. Apa? Pertanyaannya. Maaf, silakan. Lanjut aja dulu. Kalau gitu kita baca chat lagi pertanyaan dari Pak Azhar. Untuk updating hasil RBI itu berlaku buat semua hasil risk atau hanya yang concern yang medium atau high risk. Jika sebelumnya sudah menggunakan RBI, maka untuk inspeksi selanjutnya wajib ada analisa hasil RBI terbaru. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Firman, jadi itu adalah hasil updating RBI untuk pipeline ya. Jadi di updating itu ada kerancuan data. Jadi dari kerancuan data itu kita balikin lagi kita lihat lagi risk rankingnya apa gitu. Jadi sebenarnya untuk concern updating seperti itu sih. Jadi dari data terbaru, kemudian hasil inspeksi terbaru. Jadi bukan dari di sini kan dibilangnya ada analisa terbaru. Jadi kita menganalisanya dari hasil inspeksi, bukan dari penurunan resikonya gitu. Gitu aja sih, Pak Azhar. Mas Firman sudah terhubung kembali atau sepertinya masih di lapangan ya, Pak Firman? Iya. Mungkin dari yang lain masih ada yang di kantor, Mas Kennedy di kantor.
Oh, di kantor. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya atau mau share, kita balikan lagi ke Mas Busrol. Terima kasih ya teman-teman ya. Pak Firman juga makasih. Nih Pak Agus mau nutup kembali atau Pak Dodi? Pak Agus apa Pak Dodi Pak yang mau nutup? Baik, Mas Busrul, terima kasih Mas. Jadi kesimpulannya gimana, Ken? Mas Ken. Bulan Mas. Gimana kesimpulannya? Tadi kan udah ada. Ya ini Ya, sebenarnya di hasil presentasinya Mas Kennedy tadi mulai dari proses pelaku sudah bisa melaksanakan RBI, terus nanti kalau misalkan diperlukan software itu kita bisa develop sendiri. Nah, secara ini kira-kira kalau disimpulkan seperti apa Mas Kennedy? ya Pak, jadi untuk mendevelop RBI kita butuh itu Pak, jadi mungkin training dulu sih Pak. Jadi personilnya kita di training, kemudian develop software atau bisa kalau mau ini bisa dibeli dari beberapa vendor. Karena RBI ini saya rasa penting, jadi karena RBI ini bersifat continue Pak, jadi nggak hanya sekali setahun, ini bersifat continue, akan dipakai terus oleh owner. Jadi mungkin ini akan menjadi kesempatan sih buat BKI. Itu aja sih Pak. Oke, selain RBI, apakah diperkenankan Mas itu ini apa namanya? Apakah tidak ada konflik interest di sana? Ya Pak, maksudnya tadi konflik interest dari perusahaan inspeksi ya maksudnya Pak? Itu sana. Udah. Nggak suaranya gimana Mas itu? Hilang. 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 Enggak, saya tadi gas BWNI. Oh iya. Asset Sebentar. Hilang. Ya sama ngisi dulu sini. Kasih tahu sekali teman-teman yang belum. Mana tadi Mas Kennedy? Tadi sinyalnya error. Iya, tadi maksudnya konflik interest perusahaan inspeksi ya Pak? Iya, betul.
Iya, jadi kalau menurut saya sih BKI mendevelop unit baru untuk hal-hal seperti ini Pak. Jadi mungkin di bawah engineering atau mungkin dibuatkan ini terbaru Pak. Jadi maksudnya untuk mungkin bisa pemasukan lain dari BKI, karena dari Permen 18 sendiri sepertinya sudah mengarah ke sana Pak, gitu Pak. Oke, berarti tidak ada kendala di konflik interest ya? Iya Pak, karena jadi selama ini kan kalau ada pelaksanaan RBI, itu pelaksana RBI dan inspeksinya itu harus berbeda atau gimana sih? sebenarnya sih ini bukan inspeksi seperti NDT Pak ya. Jadi kalau NDT kan inspektor dan mesti peraturan yang di migas kan harus berbeda gitu Pak. Kalau ini kan kita mendevelop sebuah perencanaan inspeksi Pak. Jadi harusnya sih sejalan. Bukan hal yang berbeda. Jadi kan RBI itu kan bukan acceptance dari sebuah inspeksi Pak. Oke. Berarti aman ya? Harusnya aman Pak dari migasnya Pak. Ya udah. Baik. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi atau sudah tidak ada komen lagi dari teman-teman, berarti bisa diakhiri ya untuk acara kita kali ini. Oh iya, untuk agenda selanjutnya kapan Mas Busrol? Untuk sharingnya ya Pak? Iya. Untuk sharingnya sih kalau dari jadwal Februari tanggal 10 Pak. Ini pematerinya dari? Materinya kalau dari sini sih Kejuakso sih Pak. Kalau dari jadwal. Oke. Untuk agenda kita di minggu depan? Minggu depannya terkait dengan itu budaya akhlak? Budaya akhlaknya ini Pak. Belum saya koordinasikan ntar Pak kalau yang itu. Kalau di minggu ketiga setiap bulan ada pemahaman prosedur kan? Iya ada Pak. Cuman nah itu rencana prosedur apa yang mau dipahamkan dan kepada siapa? Kalau di sini adanya Februari Pak. Tapi kalau minggu Januari depan sudah ada. Adanya Februari sih Pak di sini. Ntar kalau yang karena minggu depan ada lab untuk lab Pak di jadwal. Oh iya, berarti minggu depan ada, maksudnya jadwalnya untuk minggu depan itu lab. Iya Pak, lab Pak. Oke. Nah, untuk lab apakah khusus lab aja atau teman-teman yang lain boleh ikut? Dari chat ya. Kalau dari sini sih kan yang kemarin yang terbaru itu Pak, prosedur yang terbaru lab. Misalnya sih kalau mau di atau mau yang lab aja, gak apa-apa Pak, ntar kita buatkan kalau mau pakai Zoom, kalau mau untuk lab semua ya lab bisa. Oke. Baik, mungkin sementara itu bila sudah tidak ada lagi, teman-teman terima kasih atas kehadirannya dalam acara sharing knowledge dan diskusi keteknikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk pengembangan diri kita masing-masing pada khususnya dan pengembangan BKI pada umumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.